Assalamualaikum. Di video kali ini aku akan menjelaskan ciri-ciri surga. Bukan karena aku pernah melihatnya dan bukan pula karena aku pernah mengunjunginya. Akan tetapi semua itu ada sumbernya. Sumbernya dari mana? Tentu saja dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Semua sumber ini telah dikumpulkan menjadi satu buku, telah dikumpulkan menjadi satu kitab yang berjudul Mala Ainun Ra'at, sesuatu yang tidak bisa dipandang oleh mata. Buku ini ditulis langsung oleh ulama besar, pakar ilmu hadis yang bernama Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau berasal dari Mekah. Jadi bagi teman-teman, bagi kalian yang ingin lebih tahu tentang surga, bisa langsung baca bukunya atau bisa beli bukunya. Untuk info penjualan buku tersebut nanti aku tulis di deskripsi. Banyak dari kita sudah mengetahui tentang surga, tapi secara global, secara umum, dan juga sudah dijelaskan banyak di ayat Al-Quran dan di hadis bahwasanya surga itu adalah tempat untuk orang-orang yang beriman. Surga itu adalah tempat yang dipenuhi oleh kenikmatan, kepuasan, kelezatan, kebahagiaan. Dan juga surga itu adalah kehidupan yang abadi dan kekal. Sampai-sampai Nabi Muhammad bersumpah bahwasanya surga itu dipenuhi oleh cahaya-cahaya. Surga itu di dalamnya banyak buah-buahan yang segar dan enak. Dan juga surga itu dalamnya banyak sungai-sungai dan istana yang tinggi. Dan jikalau kita bandingkan cahaya penduduk ahli surga dan juga cahaya matahari, maka cahaya penduduk surga itu lebih indah daripada terbit dan terbenamnya matahari. Jadi surga itu kita tidak bisa ukur dengan dunia. Dan akal kita, akal manusia tidak mampu untuk menggambarkannya. Dan yang perlu kita ketahui, akal kita itu terbatas. Walaupun ada orang yang sangat pintar dan ilmunya itu seluas dunia ini, dia tetap tidak bisa menggambarkan bentuk surga itu seperti apa. Terus muncul pertanyaan, kenapa ya Allah tidak memberikan kita ilmu yang sempurna, ilmu yang hakiki untuk semua itu? Nah, sebenarnya ini sudah diisyaratkan di hadis Nabi Muhammad. Allah mengatakan, "A'attu li ibadis salihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatarun ala qalbin bashar." Jadi sebenarnya ini adalah hadiah buat kita. Allah itu sudah mempersiapkan untuk kita. Allah itu sudah mempersiapkan untuk hamba-hambanya yang soleh, yang mana mereka tidak mampu melihat dengan matanya. Mereka tidak mampu mendengar dengan telinganya. Bahkan terlintas sedikit pun di dalam hatinya. Di sini kita dapat dua kesimpulan. Di sini kita mendapatkan dua faedah. Yang pertama, manusia itu lemah. Karena kenapa? Manusia itu makhluk, ciptaan. Siapa yang menciptakan? Khalik, yaitu Allah. Terus yang kedua, sirrun ilahi, rahasia-rahasia Allah, sesuatu yang kita tidak bisa gapai. Terus diceritakan, ada salah seorang hamba ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibna Adam, ya ibadi, hal ra'aita bu'san, hal marra bik syiddah?" Wahai hambaku, wahai anak cucu Adam, apakah engkau merasakan kesengsaraan? Apakah engkau melihat kesusahan di surga? Maka hamba ini pun menjawab, "La wallahi ya Rabb." Tidak, sungguh demi Allah, demi Tuhanku, aku sama sekali tidak merasakan kesengsaraan. Aku sama sekali tidak melihat kesusahan. Nah, sekarang mari kita masuk ke bab ciri-ciri tentang surga dan apa saja yang ada di surga. Yang pertama, abwabul jannah, pintu-pintu surga. Pintu surga itu ada 8. Apa saja? Yang pertama, pintu as-salat, pintu salat. Terus pintu as-sadaqah, pintu ar-royan, pintu al-jihad. Terus ada 4 pintu, sisa 4 pintu, dan ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan pintu iman, pintu al-walidain, pintu haji, dan pintu zikir. Terus untuk apa pintu-pintu ini? Jadi pintu-pintu ini akan dimasuki oleh hamba-hamba yang melakukan ibadah-ibadah tersebut. Misalnya orang menjaga sholatnya, dia akan masuk ke pintu sholat. Orang yang berjihad, membela agama Allah, dia akan masuk melalui pintu jihad. Dan orang yang suka bersedekah, dia akan masuk ke pintu orang yang suka bersedekah. Dan seterusnya. Terus yang kedua, wangi surga. Bau surga itu seperti apa sih? Tentunya pasti wangi. Dikatakan wanginya surga itu tercium sejarak 40 tahun. Jadi di akhirat itu
untuk mencapai surga itu butuh waktu bertahun-tahun. Jadi wanginya itu sudah tercium 40 tahun sebelum kita sampai ke surga. Bahkan dikatakan 1000 tahun dan sebagainya. Terus wangi surga itu kalau diibaratkan di dunia itu seperti wangi bunga-bunga. Terus kemudian yang ketiga, pakaian. Pakaian yang ada di surga. Itu seperti apa sih? Jadi pakaian yang ada di surga itu dia terbuat dari, kok terbuat ya kayak di pabrik. Dia itu berjenisnya harir. Harir itu apa ya bahasa Indonesianya? Harir itu adalah sutra. Jadi sutra dan dia berwarna hijau. Dan dikatakan warna hijau itu adalah warna yang indah dan warna yang terbaik di surga. Jadi digabungkan ini antara warna hijau dan pakaian sutra. Maka jadilah perpaduan yang sangat indah dan enak untuk dipandang di surga nanti. Terus kemudian di surga itu ada pasar. Nah, pasarnya itu bukan yang kayak kita tahu ya, bukan seperti yang ada di dunia yang setiap hari kita jalan ke sana ada jual beli, tidak. Yang dimaksudkan pasar surga ini suqul jannah, maksudnya mereka itu dikatakan mereka setelah mereka mengunjungi Allah, setelah mereka melihat nikmat zat Allah, mereka itu akan mampir ke suq itu, ke tempat itu. Untuk apa? Jadi mereka akan saling bertemu di situ, kayak silaturahmi. Mereka akan saling bertemu di situ dengan pakaiannya yang sangat indah, dengan perhiasan mereka yang sangat indah. Sangat kita tidak bisa bayangkan. Terus kemudian setelah dari situ mereka akan balik ke rumah-rumah mereka masing-masing dan disambut oleh istri-istri mereka. Dan kemudian yang terakhir, siapakah orang yang pertama kali masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala? Dan pastinya yang pertama kali masuk ke surga adalah baginda kita, Nabi yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan diriwayatkan ketika beliau mendatangi surga, mendatangi ke pintu surga, kemudian beliau meminta untuk dibukakan pintu. Terus ada penjaganya, ada malaikat penjaga bertanya, siapakah yang ada di depan? Maka beliau menjawab, Muhammad. Terus apa dikatakan oleh malaikat tersebut? Marhaban bik, selamat datang. Aku diperintahkan oleh Allah untuk menjaga di sini sehingga tidak ada yang masuk sebelum engkau yang masuk duluan. Dan juga disabdakan oleh Nabi Muhammad, harumat alal anbiya hatta adkhulha wa harumat alal umam hatta tadkhulha ummati. Diriwayatkan bahwasanya diharamkan surga bagi nabi-nabi yang lain, bagi seluruh nabi dan rasul sampai aku masuk ke dalamnya, yaitu maksudnya Nabi Muhammad. Dan juga diharamkan surga dimasuki terlebih dahulu sampai umat-umatku, umat Nabi Muhammad masuk ke dalamnya. Begitu istimewa kita sebagai umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Oke, mungkin sampai di sini video kali ini, karena kalau dilanjut makin panjang video ini. Dan pembahasan tentang surga itu sangat panjang dan sangat banyak riwayatnya. Ya, insya Allah kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari saya, Muhammad Al-Jufri. Assalamualaikum.